menghadapi badai itu dengan sendiri. Sebab sesungguhnya Engkau sendiri yang berjanji, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak jauh dari kami. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami bisa sampai hari ini menjalani kehidupan kami, sekalipun dihadang dengan begitu banyak badai, itu semua sekali lagi bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tetapi karena ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Ada tangan Tuhan selalu menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami untuk kami dapat menjalani dan menanggungnya. Oleh karena itu pada malam hari ini, kami mau lebih dalam lagi untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan Tuhan. Firman-Mu itu adalah kekuatan Tuhan. Ketika kami dibekali dengan firman-Mu, itu berarti kami dibekali dengan kekuatan Tuhan. Dan hanya kekuatan-Mu saja yang akan memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus tolonglah setiap kami. Engkau akan membukakan setiap mata rohani kami untuk kami dapat melihat terang kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami setiap kata-kata firman-Mu. Supaya melalui firman-Mu itu sungguh sekali lagi Tuhan, iman kami dibangkitkan, iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, iman kami dibangun Tuhan. Sehingga kami tidak mudah goyah dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan badai kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa, kami persiapkan hati kami untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus tolonglah kami, hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini. Engkau yang akan meneguhkan dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan otoritas wibawa-Mu Tuhan. Di dalam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang sungguh-sungguh siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji nama Tuhan saudara, malam hari ini ya kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai ayat 21. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Setelah saya renungkan saudara, ya kalau minggu lalu saya berikan tema Yesus berjalan di atas badai, ya. Tapi setelah saya renungkan kembali saudara, ya supaya lebih lebih mendarat atau lebih mengena dalam kehidupan kita, ya seolah-olah Yesus hanya saja yang berjalan di atas badai, tetapi sungguhnya kita pun juga sedang berjalan di atas badai. Sehingga saya bisa ubah tema itu berjalan di tengah badai bersama Yesus, ya. Berjalan di tengah badai bersama Yesus. Dari kitab Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudara, saya mau bertanya kepada saudara, ya, saya percaya bahwa setiap kita yang ada malam hari ini tidak ada yang bebas atau kebal dari namanya badai kehidupan ini. Ya, setiap kita pasti pernah namanya mengalami apa itu badai kehidupan. Dan pertanyaannya adalah ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, apakah badai itu akan membangun kehidupan kita
atau sebaliknya saudara akan menghancurkan kehidupan kita. Badai itu bisa datang di tengah-tengah keluarga kita. Badai itu datang bisa di tengah-tengah kesehatan kita. Badai itu bisa datang di tengah-tengah bisnis usaha pekerjaan kita. Bahkan badai itu bisa datang di tengah-tengah iman kita. Saudara, badai selalu menghadang di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Tapi seringkali saudara kita banyak berpikir, berpandangan bahwa kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah badai itu saudara, maka badai itu pasti berhenti. Ya. Banyak orang berpikir, berpandangan, berpendapat, berkeyakinan bahwa kalau Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah badai, maka badai itu pasti apa saudara? Apa? Berlalu. Badai itu pasti berhenti. Saudara, tetapi saudara hari ini saya ingin menolong kita semua bahwa pernyataan atau pandangan atau pendapat yang seringkali muncul di tengah-tengah jemaat saudara, itu adalah sesuatu yang tidak komplit saudara. Ya, sebab apa yang kita baca malam hari ini, Yohanes menampilkan situasi yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Kalau saudara baca dalam Injil Markus, Matius, saudara peristiwa ini dicatat di sana. Cuma Injil Lukas saja tidak mencatat peristiwa Yesus berjalan di atas air. Tapi dalam kitab Markus dan Matius, saudara, maka dalam ayat 14, misalnya Matius 14 ayat 32, maka di sana diakhiri dengan kata apa saudara? Angin itu pun reda. Kemudian dalam kitab Markus 6 ayat 51 juga dikatakan angin pun reda, saudara. Tapi dalam kitab Injil Yohanes ini, saudara, Yohanes tidak mencatat atau menulis angin itu reda. Artinya apa saudara? Bahwa tidak selamanya ketika Yesus hadir itu pasti membuat angin itu apa saudara? Reda. Ya. Yohanes tidak mencatat menulis bahwa angin itu reda. Tidak dicatat di sana. Tentunya saudara, setiap penulis punya tujuan masing-masing. Dan di sini Rasul Yohanes ingin saudara, ketika mengapa dia tidak menulis bahwa badai itu berhenti. Artinya badai itu tetap ada. Sekalipun Yesus sudah berada bersama-sama dengan mereka. Karena apa saudara? Yohanes ingin di dalam situasi seperti itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Di dalam pemahaman kita ketika kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Pada waktu badai itu tetap ada, tapi ketika Yesus selalu ada bersama dengan kita, maka saudara janganlah takut dan gentar. Karena apa saudara? Nanti kita akan belajar. Kenapa saudara Yohanes tidak menulis sekali lagi bahwa badai yang sedang terjadi itu, gelora yang sedang membara itu saudara, tidak berhenti, tapi tetap ada dan berlangsung. Karena sekali lagi Yohanes ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Apa itu saudara? Yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu kadang-kadang tidak kita sadari. Penyertaan Tuhan Yesus kadang-kadang tidak kita sadari. Sesungguhnya dari jauh pun Yesus terus memperhatikan, melihat mereka. Kalau kita sandingkan dengan Injil-Injil yang lain, saudara, Yesus memang masih di daratan. Sedangkan para muridnya sudah jauh, saudara, meninggalkan mereka. Dikatakan 2-3 mil, ya kira-kira itu sekitar 5 atau 6 kilometer. Sedangkan sudah luas dari danau itu sekitar 21 ya kilometer, 3 kali 13 kilometer. Jadi sangat luas dan besar. Dan saat di mana para muridnya di tengah-tengah danau itu, saudara,
ya ada badai yang menimpa para muridnya itu, saudara. Apalagi di tengah malam, situasi yang saya rasa sekali lagi tidak mudah, walaupun memang saudara orang yang pelaut itu atau nelayan itu pasti kebanyakan mereka perginya itu apa saudara? Malam hari ya, malam hari. Menangkap ikan kebanyakan ya malam hari. Paginya itu saudara ya pulang di TPI ya saudara untuk dijual. Tapi kebanyakan mereka pergi ya malam menangkap ikan. Dan pada waktu itu sekali lagi para murid sedang berada di tengah perjalanan di danau itu, di tengah malam dan terjadi badai menimpa kehidupan mereka. Tetapi sekalipun demikian saudara, ketika mereka berjalan menghadapi situasi itu bukan berarti Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak tahu. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan melihat mereka saudara. Dalam situasi itu, saudara, Yesus datang dengan ajaib. Sampai mereka pun, saudara, ya tidak percaya bahwa itu Yesus. Kalau dalam kitab yang lain, dalam kitab Injil yang lain dikatakan, ya bukan Tuhan, tapi dibalik menjadi hantu. Ya, kenapa saudara? Karena mereka takut dan saya rasa karena mereka mengalami kelelahan fisiknya. Dan ketika takut dan ditambah dengan kelemahan fisiknya itu bisa melumpuhkan kehidupan kita. Dan kita bisa melihat dan membuat penafsiran dari ketakutan dan kelelahan itu dengan cara pandang yang salah saudara. Sebagaimana para murid pada waktu itu karena mereka takut dan kelelahan. Ketika melihat orang berjalan itu saudara dipikir hantu. Padahal yang datang itu adalah Yesus Kristus. Para murid tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Karena apa saudara? Karena energinya mereka fokuskan pada masalah yang saat itu sedang menimpa dalam kehidupannya. Dan sudah mendayung 3 mil, sudah lelah, capek. Dan diperkirakan sekitar ya 7-8 jam mereka mendayung. Dan itu sesuatu yang menguras tenaga begitu rupa sehingga betul-betul mengalami kelelahan. Apalagi disertai dengan ketakutan dalam hidupnya. Maka saudara, ketika Yesus datang, mereka tidak mengenalnya. Bahkan dipikir itu hantu. Di sini takut dan kelelahan sangat mempengaruhi ya keputusan dan pikiran para murid dan juga bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ketika kita capek kemudian dihantui dengan ketakutan, saudara, seringkali kita nggak bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang benar. Bahkan kita seringkali tidak bisa merasakan akan kehadiran Tuhan. Kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena apa saudara? Sudah capek, lelah, dan takut, khawatir, cemas. Itu seringkali membuat kita tidak bisa mengerti dan merasakan dan mengalami akan kehadiran Tuhan. Akan lawatan Tuhan. Sehingga kita merasa sendiri dalam menghadapi situasi seperti itu. Para murid pada waktu itu ketika Yesus hadir, mereka tidak percaya itu Yesus. Tidak menyadari itu adalah pribadi Yesus. Demikian juga ketika masalah datang menghimpit dan kita lelah, kehadiran Yesus kadang-kadang kita tidak sadari, kita tidak merasakannya. Padahal Yesus itu berjanji untuk selalu menyertai kita, untuk selalu bersama-sama dengan kita. Saudara, ingat yang datang adalah Yesus.
Walaupun murid pada waktu menghadapi situasi itu dia enggak berteriak-teriak, saudara. Tapi Yesus datang. Yesus tahu, Yesus hadir, Yesus peduli atas kehidupan mereka. Sehingga dia datang kepadanya, saudara. Ya. Jadi di tengah-tengah badai itu sedang berlangsung, saudara. Artinya badai itu tidak berhenti, badai itu masih terjadi. Badai itu terus berlangsung. Yesus datang kepada mereka. Saudara, Yesus datang bukan setelah badai itu berhenti atau selesai. Tapi justru di tengah-tengah badai itu Yesus datang kepada mereka. Di sini kita bisa belajar bahwa masalah terbesar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan badai yang menimpa kita, tetapi masalah yang paling besar dalam kehidupan kita ketika badai itu datang adalah kita tidak sadar bahwa Yesus itu hadir bersama dengan kita. Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Kenapa saudara? Selama ada Yesus, ombak besar seberapapun tidak akan berpengaruh, saudara. Buktinya Yesus berjalan di atas badai itu, saudara. Ya. Jadi masalah yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan besarnya masalah, persoalannya, bukan masalah rumitnya masalah, saudara. Tapi masalahnya adalah ketika kita tidak sadar atau kita tidak percaya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Selama kita sadar dan tahu akan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami seperti Raja Daud. Dalam kitab Mazmur berapa, saudara? Mazmur berapa? Mazmur 23, ayat yang keempat. Sekalipun dia berjalan di apa? Di tengah kekelaman dan bahaya. Dia katakan apa? Aku tidak takut. Karena Allah menyertaiku. Daud sadar dia sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dan dia sedang menghadapi begitu banyak bahaya mengancam dalam hidupnya. Tapi Daud berkata, aku tidak takut. Kenapa, saudara? Karena dia sadar Allah menyertainya. Saudara, jadi seringkali kita, kenapa saudara? Jatuh dan kita kalah dalam menghadapi badai kehidupan ini. Dan seringkali kita gak menyadari akan kehadiran Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Sehingga kita akhirnya dipenuhi dengan roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan ketika hidup kita fokus kepada perkara ini, saudara, sekali lagi kita tidak bisa mengembangkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita akan kehadiran Tuhan, akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Saudara, bukankah Tuhan berjanji dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 dikatakan di sana. Karena Allah telah berfirman. Karena Allah telah berfirman. Jadi yang berfirman, yang berjanji itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia katakan apa, saudara? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada kalimat pengulangan. Kenapa, saudara? Untuk menegaskan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan situasi apapun dalam kehidupan kita. Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita. Sebagaimana Daud merasakan hal itu, sehingga dia tidak takut sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman dan sedang menghadapi begitu banyak bahaya mengancam hidupnya. Tapi karena apa? Dia meyakini dan mempercayai Allah yang dia sembahnya itu, dia menyertainya. Dan kalau Allah menyertainya, saudara, gelora sebesar apapun, baginya tidak ada masalah. Sehingga dia bisa berjalan dan melewati badai itu. Jadi Yesus berjalan bukan pada saat sedang landai. Enggak, saudara. Yesus berjalan melintasi gelombang yang besar itu.
Artinya apa saudara? Selama ada Yesus saudara, jangan takut badai sebesar apapun Tuhan bisa atasi. Amin. Jangan engkau saudara dikecohkan dengan tipu daya iblis, sehingga fokus kita, pikiran kita, hanya kita arahkan kepada persoalan itu saudara. Dan iblis akan membuat situasi itu untuk mengintimidasi saudara, untuk menekan saudara. Udahlah, percuma engkau berharap sama Tuhan. Percumalah engkau datang beribadah kepada Tuhan. Percumalah engkau berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara, dalam situasi itu, iblis akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Supaya dengan cara itu, saudara tidak bangkit iman saudara. Saudara tidak sadar bahwa Allah itu tidak jauh dari kehidupan saudara. Di tengah-tengah pergumulan saudara, Allah itu ada bersama dengan saudara. Jadi Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu dialami oleh Daud, saudara. Ya. Sehingga Daud, dia tetap berjalan di tengah kekelaman itu. Daud tetap berjalan di tengah-tengah mara bahaya itu. Daud tidak berhenti dan mundur dan lari, enggak. Tapi dia tetap berjalan. Saudara, karena apa? Allah menyertainya. Saudara, ini perlu kita pegang dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mudah untuk dihancurkan, dihanyutkan, ditenggelamkan badai kehidupan ini. Karena apa saudara? Engkau tidak sendiri. Kita ada bersama dengan Tuhan. Roma 8, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang lawan kita? Saudara, ini adalah kebenaran yang perlu kita renungkan, kita sadari. Sehingga saudara ketika datang ada masalah menimpa dalam kehidupan kita tidak harus dikuasain terus-menerus, tapi kita bangkit. Kita bisa keluar. Memang saudara secara manusiawi, memang kita ketika mendengar sesuatu yang tidak baik, kita mungkin rasa cemas, kita ada rasa takut. Saudara sedih, mungkin bisa terjadi. Tapi ketika kita kembali mengingat akan janji Tuhan, akan kasih Tuhan ini saudara, maka kita bisa kembali menata kembali kehidupan kita dan kita bangkit saudara. Dan kita bisa menjalani kehidupan itu sekalipun sekali lagi badai itu tidak lenyap, badai itu tidak pergi, badai itu ada. Tapi ketika Yesus ada bersama dengan saudara di tengah badai itu, jangan takut saudara. Karena badai tidak akan menenggelamkan Yesus. Makanya nanti ayat terakhir dikatakan, jangan takut, ini aku. Maksudnya apa? Jangan takut, ini aku, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama ini perlu saudara renungkan. Sadarilah. Ya. Kalau seringkali kita enggak sadar, di tengah badai Allah itu ada di tengah saudara. Menyertai saudara. Bukan berarti ketika badai itu datang saudara, atau ketika Yesus ada badai enggak ada. Enggak saudara. Yesus ada tidak ada, badai itu akan datang menimpa kita. Akan datang saudara dalam kehidupan kita. Tapi saudara, yang menjadi masalah adalah apa kita sadar, yakin dan percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi masalahnya itu bukan karena masalah badainya, tapi masalahnya kita sadar, kita yakin atau percaya bahwa Allah itu ada bersama dengan saudara saya. Sebab Yohanes mau mengatakan tadi, ketika Yesus ada saudara, ombak sebesar apapun itu tidak akan berpengaruh. Saudara,
yang akan berpengaruh ketika kita kehilangan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kehilangan kesadaran akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang akan menenggelamkan dan menghancurkan kehidupan kita. Itu baru masalah bagi kita sebagai orang percaya, saudara. Tapi selama kita meyakini dan mempercayai Yesus hadir bersama dengan kita sesuai dengan janjinya, maka saudara, sekali lagi saudara, kita tidak akan pernah ditenggelamkan, dihancurkan oleh badai kehidupan ini. Yang kedua, apa yang Yohanes ingin tekankan dalam firman-Nya ini, saudara, bahwa penyertaan Tuhan itu lebih besar dari badai. Ya. Jadi yang pertama tadi, saudara, seringkali kita tidak menyadari ya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yohanes ingin supaya kita sadar mengetahui bahwa penyertaan Tuhan itu lebih besar dari badai. Ya. Penyertaan Tuhan itu lebih besar dari badai. Yesus berjalan di atas badai. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas badai, ombak, dan segala sesuatunya. Sudah perhatikan dalam Yohanes 21 tadi, ayat 21 tadi dikatakan di sana. Tuhan menyertai kita sehingga sampai kepada tujuan dengan selamat. Sekalipun di sini tidak disebutkan badai itu berhenti, saudara. Ya. Ayat 21. Coba perhatikan baik-baik, saudara. Ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu, saudara, sampai kepada pantai yang mereka tujui. Sekalipun ada badai begitu rupa, saudara. Tapi ketika Tuhan menyertainya, Tuhan hadir, saudara, maka saudara, dia sampai kepada tujuan. Dia selamat sampai kepada tujuan. Hal ini mau menyatakan bahwa masalah bisa kita hadapi seumur hidup kita. Masalah bisa kita hadapi seumur hidup kita. Karena apa, saudara? Seringkali badai itu tidak pernah berhenti. Badai itu tidak pernah hilang. Badai itu selalu ada. Dan melalui penyertaan Tuhan itu, saudara, kita diberitahukan bahwa selama itu juga masalah bisa kita hadapi seumur hidup sebagaimana badai itu terus ada di tengah-tengah kita. Artinya apa, saudara? Badai itu tidak akan pernah menghancurkan, menenggelamkan kita. Di sini yang paling penting bukan masalah badai itu berhenti, melainkan penyertaannya yang membuat perbedaan. Kehadirannya itu akan membawa kita sampai kepada akhir atau tujuan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang paling penting bukan masalahnya, bukan badainya berhenti atau tidak, tapi adalah penyertaannya itu, saudara. Selama penyertaannya itu ada dalam kehidupan kita, maka saudara itu akan membuat kita sampai pada tujuan. Sampai pada akhir daripada tujuan yang kita mau capai. Sekalipun saudara, kita harus melewati badai. Kita harus melewati pergumulan, perjuangan hidup ini. Sebab sekali lagi, Yesus berjalan bukan pada saat landai, pada saat berhenti gelombang itu, saudara. Tapi tetap masih ada gelombang yang besar itu. Bersama dengan para muridnya sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Saudara, penyertaannya lebih besar dari badai itu. Paulus, hari Minggu beberapa minggu yang lalu kita sudah dengar, saudara, ada duri dalam dagingnya sepanjang umur hidupnya. Saudara, dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan.
Tapi duri itu tidak pernah meninggalkan, berhenti mengganggu hidupnya. Tapi saudara, sepanjang duri itu dalam hidupnya, karena ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, Paulus dikatakan dalam kitab Timotius, dia bisa mengakhiri pertandingannya dengan apa saudara? Dengan baik. Artinya apa saudara? Duri dalam dagingnya itu, badai dalam kehidupannya itu, masalah dalam kehidupannya itu tidak pernah menenggelamkan, tidak pernah menghancurkan dan mengalahkan Paulus, saudara. Demikian juga kalau saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 11 di sana, saudara, tokoh-tokoh orang percaya, tokoh-tokoh orang beriman, saudara. Orang iman atau orang beriman, orang percaya tetap menderita, tetap mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi semuanya itu tidak pernah menghancurkan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Pada akhirnya mereka sampai kepada tujuannya. Sehingga apa saudara? Mereka ditulis dalam kitab Ibrani pasal 11 itu tentang tokoh-tokoh iman. Dia bisa mengakhiri, dia sampai kepada tujuan. Sekalipun dia harus menghadapi badai kehidupan. Saudara, renungkan baik-baik. Masalah bisa sekali lagi seumur hidup kita. Tapi percayalah saudara, kehadiran Yesus itu pasti. Dan kita pasti sampai kepada tujuan. Masalah mungkin bisa sampai seumur hidup kita. Ada orang yang nggak sembuh-sembuh, saudara. Sampai matinya, sampai meninggalnya, dia terbaring di tempat tidurnya. Sudah begitu besar biaya untuk mengobatinya, tetap nggak bisa. Tetap dia tergeletak, terbaring, nggak berdaya, nggak bisa buat apa-apa sampai meninggalnya. Saudara, tetapi ketika Yesus hadir di tengah seperti itu, saudara, sekali lagi kita akan diberi kekuatan untuk menanggungnya sampai kita mengakhiri pertandingan. Finish, menyelesaikan perjuangan hidup itu dengan baik. Tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita sampai ke rumah Bapa yang di surga. Jadi badai tidak bisa menyetop perjalanan kita, saudara. Karena kehadiran Yesus mengubah segalanya. Badai tidak bisa menghentikan saudara dan saya. Selama kita meyakini dan menyadari penyertaannya itu ada di tengah-tengah kita. Penyertaannya itu lebih besar dari semua badai kehidupan ini, saudara. Dan itu perlu kita pegang dalam kehidupan kita ini. Sehingga ketika iblis mencoba untuk saudara menggoda kita, menggoyahkan keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita, saudara. Iblis tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Kita pegang teguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Saudara, sekali lagi, ini saya ingin saudara mengerti dengan benar supaya apa saudara, karena apalagi dalam situasi sekarang ini saudara, banyak orang frustasi, banyak orang selalu dihantui mengalami ketakutan yang luar biasa. Dengan krisis yang terjadi hari-hari ini saudara, enggak orang kaya, enggak orang setengah kaya, saudara. Orang, apalagi orang yang enggak punya, saudara. Mereka berteriak, saudara. Dagangannya sepi, keuntungannya tipis, bahkan rugi. Bahkan membayari orang, pegawai-pegawainya, pendapatannya kurang, saudara. Sehingga dia harus mengeluarkan biaya yang besar. Bahkan akhirnya ada yang tutup
Karena apa saudara? Udah nggak bisa beroperasi karena apa? Pengeluaran sama penerimaannya nggak sebanding. Saudara, dan memang itu sesuai dengan Alkitab. Menjelang akhir zaman, dunia ini akan semakin jahat, semakin sukar. Nah, kalau kita tidak memiliki pemahaman seperti ini, saudara, maka tidak salah kalau banyak orang Kristen akhirnya menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita menyadari akan kehadiran Tuhan, selalu ada di tengah badai sekalipun, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Seperti Daud, saudara, dia tetap kuat untuk menjalani hidupnya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, dia enggak berbalik arah dan mundur. Sekalipun dihadang bahaya, maut, dia enggak lari, saudara. Dia tetap berjalan. Karena apa? Dia yakin akan penyertaan Tuhan. Jadi saudara, badai tidak bisa menyetop perjalanan hidup kita. Karena kehadiran Yesus mengubah segala-galanya. Perhatikan kalimat seketika juga. Ini bukan sekedar hanya kalimat biasa, saudara. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan bersama dengan para muridnya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan tidak selalu menghentikan badai, saudara. Tapi Tuhan menjamin tujuan hidup kita. Seketika itu juga mereka sampai kepada tujuan. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah menghentikan badai itu, tapi Tuhan berjanji untuk apa saudara? Menyertai saudara sampai kepada tujuan. Dan inilah saudara sumber penghiburan bagi kita. Inilah sumber pengharapan bagi kita. Di tengah badai kehidupan ini, saudara. Sehingga tadi lagu-lagu tadi kita bisa diberikan kekuatan. Kita akan tetap apa saudara? Bertahan. Tetap bertahan. Tetap kuat. Sekalipun harus menghadapi badai kehidupan ini. Kita belajar mau seperti pujian tadi, tetap bertahan. Apapun yang terjadi, tetap bertahan, tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, penyertaan Yesus memanggil kita untuk menyembah Dia. Kalau saudara baca ayat 21 dan ayat 15, saudara, maka terjadi kontras. Ayat 15, ayat sebelumnya, pasal 6, ayat 16 itu, saudara, orang banyak ingin, saudara, memaksa Yesus untuk jadi apa, saudara? Jadi raja. Jadi bos, jadi pemimpinnya. Ya, memaksa Yesus. Tapi ayat 21 di sana, para murid itu menerima Yesus. Saudara, dalam terjemahan yang lain dikatakan di sana itu, ayat 21 bunyinya gini, saudara. Kemudian mereka dengan senang hati membawanya ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sudah sampai di daratan yang mereka tuju. Ya. Kemudian mereka dengan senang hati membawanya ke dalam perahu. Artinya apa saudara? Para murid ini menerima Yesus. Menerima Yesus dengan senang hati untuk masuk ke dalam perahunya. Sedangkan dalam ayat yang ke-15, banyak orang memaksa Yesus untuk menjadi raja. Jadi saudara, ada dua macam orang Kristen. Orang yang ingin mengatur, mengontrol Yesus, dan ada orang yang diatur, dikontrol oleh Yesus. Nah saudara, yang mana? Memaksa Yesus, mengontrol Yesus, memaksa Yesus sesuai dengan keinginan saudara,
Atau sebaliknya saudara menyerahkan diri menerima Yesus untuk menjadi orang yang mengontrol, memimpin, mengarahkan hidup saudara. Ya. Doa-doa kita seringkali doa apa saudara? Mengontrol Yesus, memaksa Yesus. Tapi kita diajak untuk belajar. Saudara, percaya bahwa Yesus layak untuk memimpin hidup kita. Karena Dia itu Maha Tahu, Maha Kuasa, dan penuh belas kasihan. Sehingga layak untuk dijadikan untuk memimpin hidup kita, untuk mengontrol kita, mengarahkan kita. Bukan kita sebaliknya memaksa Dia untuk menuruti kemauan dan kehendak kita, saudara. Sebagaimana ayat 15 itu banyak orang memaksa Dia. Tapi ayat 21, para muridnya dengan senang hati membawanya untuk masuk ke dalam perahunya, saudara. Dan hasilnya beda. Ayat 21, ada satu perubahan yang sangat menyolok, saudara. Sebelum Yesus masuk dan diterima, para murid-muridnya sedang mengalami apa, saudara? Ketakutan luar biasa. Tapi setelah dia menerima Yesus, membiarkan Yesus untuk masuk dalam perahunya, memimpinnya, saudara, sekalipun di tengah gelombang yang besar itu, para muridnya tidak lagi dalam keadaan hidup dalam ketakutan. Kenapa, saudara? Ada Yesus. Ada Yesus. Sebelumnya dia dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Sehingga dia nggak bisa merasakan dan mengalami kehadiran dan hadiratnya. Tapi setelah dia berubah, saudara, mengambil keputusan dengan sukacita, menerima Yesus, masuk dalam kehidupannya, dalam perahunya, memimpin dan mengontrol hidupnya. Sekalipun di tengah badai kehidupan, mereka tidak lagi diwarnai dengan kecemasan, dengan ketakutan, kekhawatiran. Dan saudara, mereka sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuan. Dan finalnya dikatakan tadi, jangan takut sebab aku ini. Jangan takut sebab aku ini. Kata aku ini saudara, itu bukan sekedar kalimat biasa, saudara. Tapi itu ingin menunjukkan kepada para muridnya pada waktu itu yang datang itu bukan manusia biasa, bukan guru, bukan nabi, tapi yang datang pada waktu itu dengan kata aku ini, itu mau menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah, Tuhan semesta alam itu. Saudara, kalimat itu sama dengan yang dikatakan dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Dia mau mengatakan bahwa aku ini adalah Yahweh, Allah penguasa. Yang datang itu bukan sekedar manusia biasa, tapi yang datang itu adalah Allah sendiri. Jangan takut, ini aku. Aku adalah aku, maksudnya adalah dia adalah Yahweh. Dia Allah, dia Tuhan. Yang menciptakan langit, bumi, segala isinya. Artinya dia berkuasa atas semesta ini termasuk ombak gelora yang sedang bergelora pada waktu itu. Jangan takut, ini aku. Jadi sudah kehadiran Allah dalam kehidupan kita membuat situasi yang secara manusia itu sesuatu yang menakutkan. Tapi ketika Yesus hadir, Allah hadir, saudara jangan takut. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil.
Mungkin bagi orang lain nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan dan bagi orang percaya, semuanya mungkin. Karena apa? Karena yang datang di tengah-tengah kehidupan kita, itu adalah Yahweh. Allah sang pencipta bumi ini. Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Apa yang perlu ditakutkan kalau Dia ada, saudara? Oleh karena itu, saudara, jangan takut, saudara. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Apapun masalah saudara. Mungkin saudara hari ini sudah malah capek, lelah. Masalah gak pernah berhenti. Terus datang silih berganti. Ini belum selesai, ini datang lagi. Sehingga hidup ini seolah-olah hidup yang dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Anda takut, lelah, badai terus datang menimpa. Dengarkan baik-baik saudara. Badai mungkin tidak pernah berhenti sekali lagi dalam kehidupan saudara. Tapi Yesus tidak akan pernah pergi dari kehidupan saudara. Kecuali kalau saudara usir. Yesus berjanji tidak akan pernah pergi meninggalkan saudara. Dan kehadirannya itu bukan berarti tidak ada badai. Tapi kehadirannya itu akan mengalahkan badai kehidupan ini, saudara. Sehingga badai tidak bisa menghentikanmu. Karena Yesus Kristus Allah lebih besar daripada badai kehidupanmu. Oleh sebab itu, saudara, tetap bertahan di tengah badai kehidupan ini. Karena Yesus Kristus, Dia ada bersama dengan kita semua. Amin, saudara. Apapun, sesulit apapun, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Pegang itu baik-baik dan hidupi itu baik-baik. Sehingga saudara, sekali lagi saudara tidak akan menjadi stres, menderita, tertekan, tapi saudara akan tampil berbeda. Sehingga dunia akan bertanya, kok bisa dia? Padahal hidupnya tidak berbeda dengan kita. Tapi kenapa dia bisa tetap bersuka cita? Kenapa dia tetap semangat? Kenapa dia tetap bisa bersenyum? Kenapa dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Kenapa? Saudara, karena yang membedakannya karena kita sadar kita ada penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari saya ajak berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian, Immanuel. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan kau berkuasa, dalam gelap kau setia. Kau cahaya hidupku, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel.